Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Florencia, saya sebagai delegasi dari Bangka Belitung, SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Adapun posisi saya pada hari ini yaitu sebagai pembicara pertama dari posisi kontra. Menanggapi mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, sebelum saya menyanggah tim pro, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dari pihak kontra, yakni dilansir dari tirto.id, influencer dipercaya bisa meningkatkan kesadaran akan suatu produk, mengedukasi, dan meningkatkan penjualan. Selain karena banyaknya pengguna aktif yang menjadi pengikut, influencer juga diyakini bisa mempengaruhi gaya hidup pengikutnya. Penelitian lain menyatakan bahwa banyak sekali dampak positif dari konten media sosial, termasuk konten di dalamnya adalah konten influencer bagi kesejahteraan psikologi dan perkembangan para remaja yang diantara lain membantu mengembangkan kesadaran sosial mereka bagi masyarakat dan dunia. Tujuan menggunakan influencer adalah untuk mensosialisasikan kebijakan. Karena banyak influencer yang berpemikiran kritis dan memiliki pengikut yang banyak, sehingga pengsosialisasian kebijakan tentunya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mempermudah pengsosialisasian itu sendiri. Adapun saya ingin menyanggah pihak pro yang menyatakan bahwa influencer kebanyakan tidak berpengalaman dan tidak sepatutnya digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, karena mereka hanya menyampaikan tanpa mencerna informasi yang diberikan. Padahal, banyak sekali influencer yang berpendidikan dan memiliki pemikiran yang kritis. Dan kita bisa ambil contoh, misalnya Bintang Emon yang tak takut untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terkait virus corona pada tahun 2020 silam. Pihak pro juga kemudian menyatakan penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah akan mengalihkan akuntabilitas dan justru menyerahkan eksekusi sepenuhnya dan menghilangkan tanggung jawab pemerintah. Hal ini sangat saya tentang karena pada dasarnya pemerintah bekerja sama dengan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan dalam tujuan menggait massa. Sehingga dan tentunya terjadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui influencer, yang dimana tentunya kolaborasi ini tidak sama dengan menyerahkan eksekusi atau tanggung jawab sepenuhnya. Dewan Juri yang terhormat, tim pro juga menyatakan bahwa penyederhanaan informasi yang dilakukan berdampak buruk. Padahal, tujuan penyederhanaan informasi tersebut adalah agar khayalak ramai dan orang awam sekalipun mengerti apa yang dimaksudkan oleh pemerintah. Karena dengan ini, berarti semakin banyak dan semakin mudah informasi tersebut tersampaikan. Dewan Juri yang terhormat, pengguna media sosial tidak hanya orang-orang yang paham dan memiliki edukasi yang tinggi. Sehingga, dengan penyederhanaan informasi ini, orang-orang awam sekalipun dapat mengerti pengsosialisasian yang dimaksud. Jadi tujuannya sendiri adalah hal yang positif, bukan? Dan dengan orang-orang sekalipun mengerti apa yang dimaksudkan, bukannya hal ini justru mencegah terjadinya disinformasi yang dimaksudkan oleh pihak pro. Dimana seperti yang kerap dilakukan juga oleh Presiden Joko Widodo, selain ingin menyapa dan mengenal dekat, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian mengatakan influencer diajak bertemu dengan Jokowi supaya dapat mendukung penggunaan sosial media secara positif, sehingga terhindar dari hoaks, fitnah, dan pembunuhan karakter. Hal ini membuktikan pemerintah sendiri tidak terlepas, bahkan Presiden sendiri ikut turun tangan untuk mengedukasi penggunaan media sosial di masyarakat melalui influencer. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tidak ada alasan yang begitu mendasar untuk menolak penggunaan pemengaruh media atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Adapun karena influencer justru dapat menggait dan memberikan dampak positif kepada massa. Sehingga saya ingin menyatakan alasan tidak setuju saya dalam 2 poin penting.
Yang pertama, banyak influencer yang justru mengusung tema positif seperti pendidikan dan politik di kontennya. Dan yang kedua, sekarang kita telah menghadapi era globalisasi dan juga semakin banyaknya penggunaan media sosial. Bidasan poin pertama yakni banyak influencer yang mengusung tema positif seperti pendidikan dan politik di kontennya. Hal ini tentu saja sangat edukatif dan inspiratif. Ini mendorong anak-anak muda untuk berkreasi dan tentunya tidak ada masalah bagi mereka untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang ada selain karena latar belakang pendidikan mereka dan juga tema-tema positif yang mereka usung. Yang kedua, globalisasi dan maraknya penggunaan sosial. Dari total populasi Indonesia yang sebanyak 274,9 juta jiwa, penggunaan aktif media sosial mencapai 170 juta, artinya 61,8% dari total populasi pada Januari 2021, yang artinya menggunakan influencer atau penggiat media sosial sebagai sarana pengsosialisasian adalah langkah yang tepat. Bahwasannya orang-orang kebanyakan pada zaman sekarang akan mencari informasi di media sosial, dan justru menggunakan cara ini akan memudahkan penyampaian informasi, bukan malah mempersulit dan menjadi disinformasi. Di era globalisasi dan pandemi seperti ini, bukankah sangat dibenarkan kita menggunakan metode yang lebih efektif dan memudahkan kita untuk menyampaikan informasi? Mengapa tidak kita manfaatkan saja fasilitas yang telah ada? Oleh karena itu, saya masih tidak setuju dengan mosi kita bahwa pemerintah harusnya melarang penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Adapun simpulan yang saya dapatkan yaitu influencer memiliki pengaruh yang kuat, sehingga bukankah justru pemerintah harus menggayat dan mengajak bekerja sama orang-orang yang memiliki kekuatan ini untuk mendorong publik sehingga menghasilkan hal yang positif, bukan malah menolak bahkan melarangnya. Dewan juri yang terhormat, akhir kata, tidak ada yang lebih mempengaruhi orang daripada rekomendasi dari orang yang mereka percayai. Sekian dari saya, Florencia, dan terima kasih.